kita menunggu kedatangan dari Polres, mungkin baiklah kita dengarkan. Ratusan warga dari 7 desa melakukan aksi unjuk rasa damai di Desa Binanya Tolu, Huta Bargot Siundol, Kecamatan Sosopan, Sumatera Utara, Selasa siang. Massa menolak lahan pertanian dikuasai dan dikelola oleh perusahaan swasta, bekerja sama dengan anggota kelompok tani Gapoktan Bukit Mas. Aksi sempat memanas saat massa memblokade jalan lintas Sumatera dengan membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes. Dalam orasinya, massa meminta kepada pemerintah agar membubarkan kelompok tani Gapoktan Bukit Mas yang dinilai pendiriannya tidak berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dan tanpa persetujuan pemilik nama. Nama saya terdaftar di Gapoktan Bukit Mas tanpa sepengetahuan saya, dan saya tidak pernah mengajukan permohonan kepada Gapoktan Bukit Mas atas lahan saya di daerah Bukit Mas. Aksi unjuk rasa mendapatkan pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri, dan suasana berangsur kondusif setelah petugas kepolisian mendatangi massa dan menyarankan untuk menempuh jalur musyawarah dengan pihak Gapoktan dan perusahaan swasta terkait. Dari Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, informasi unjuk rasa terkait penolakan warga terhadap pengelolaan lahan pertanian oleh swasta di Padang Lawas, Sumatera Utara tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Dan kami juga akan menghadirkan peristiwa penemuan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak sawit mentah oleh Kejaksaan Agung. Saya Gede Satria pemirsa, inilah iNews Prime selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kejaksaan Agung menemukan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak sawit mentah. Uang yang dibungkus plastik dan disimpan dalam koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarob tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Halo, siapa? Sudah, bisa video call? Ini udah saya buka. Udah dapat, udah. Video call bisa? Video call. Rekam sudah, Pak. Ini sudah direkam sudah, Pak. Sudah direkam semua. Ini barang buktinya. Udah dapat ya? Dapat. Buka apa itu nanti di Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya. Kalau
penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya bisa. Uang tersebut telah dititipkan dalam rekening sementara selama penyidikan berlangsung. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini termasuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung telah menetapkan sebanyak 8 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO sebesar 60 miliar rupiah. Ketujuh tersangka terdiri dari 4 hakim, 1 panitera dan 2 pengacara. Sementara 1 tersangka lainnya merupakan Social Security Legal Wilmar Group. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung mengungkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Ketiganya adalah Jum Yamto selaku Hakim Ketua, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom selaku Hakim Anggota. Ketiganya saat itu menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar rupiah dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi. Pemberian suap ini terkait pengurusan perkara pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya yang menyeret 3 korporasi besar antara Januari 2022 sampai Maret 2022 agar majelis hakim yang mengadili memberi putusan perkaranya tak terbukti dan dapat lepas dari tuntutan hukum. Selain itu, sejumlah mobil mewah disita pihak Kejagung sebagai barang bukti. Mobil mewah tersebut merupakan milik para pengacara yang diduga berperan sebagai pemberi suap dalam kasus ini. Ada pula 21 motor dan juga 7 sepeda yang ikut disita. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga menyita uang miliaran rupiah dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura di rumah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus berlanjut. Karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya, mantan orang nomor 1 di Republik ini akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukumnya. Mbak, sejauh ini Emang apa aja kayaknya guyon-guyon. Pak, lihat sini Pak. Rame ya Pak. Oke. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja.
Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika. Aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fachri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fachri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Satunya Nanti jenis narkotika pada saat itu bukan. Jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan ya sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fachri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Saat menangkap selebritas Fachri Albar pada Minggu malam, polisi juga menggeledah kamar Fachri. Hasilnya, polisi menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kasur Fachri. Pemirsa, inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Fachri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fachri Albar. Fachri menunjukkan tempat penyimpanan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi 13 DPR RI mendesak Bareskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia. Desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Bareskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini. Kalau masih
ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OC. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu. Sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OC diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tolak penggusuran seorang ibu di Batam nekat mengadang truk tanah hingga nyaris terkubur. iNews Prime akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, warga di sekitar rumah korban pembunuhan 2 bocah dalam karung di kota Bengkulu merusak rumah keluarga tersangka yang berada tak jauh dari rumah korban. Warga kesal, tidak puas karena hanya 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni anak pemilik rumah. Setelah ini mungkin bisa. Pasca penetapan tersangka pembunuhan 2 bocah di Kelurahan Kandang dengan korban Arjuna dan Abiyu, Rabu pagi warga merusak rumah keluarga tersangka. Rumah yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban ini hancur pada bagian kaca dan perabotan terlihat berantakan. Perusakan dipicu ketidakpuasan warga dan keluarga korban terhadap penetapan tersangka dalam kasus ini, di mana polisi hanya menetapkan 1 tersangka, yakni anak pemilik rumah berinisial PT. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Sudarno meminta warga menahan diri dan tidak terpancing dengan isu dan berita yang tidak benar dalam kasus ini. Polisi bekerja berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Siapa yang terlibat dan siapa yang tidak terlibat itu nanti yang menentukan adalah fakta-fakta atau bukti-bukti yang diketemukan. Baik itu saksi, kemudian bukti-bukti, baik itu bukti material, kemudian bukti-bukti yang lain, keterangan, itu yang bisa menentukan. Jadi polisi bekerja bukan atas desakan siapapun. Sebelumnya 2 korban Abiyu dan Arjuna, warga Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, dibunuh oleh tersangka PT 17 dengan cara dipiting dan dibenamkan di dalam kolam. Motif pembunuhan dipicu karena tersangka marah kedua korban memancing di kolam miliknya. Mirisnya, jenazah kedua korban dimasukkan di dalam karung. 1 korban dibuang ke sungai dan 1 korban lainnya disembunyikan dalam septic tank. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Akibat supir mengantuk, sebuah truk terjun ke sungai dari atas jembatan setinggi 15 meter di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Insiden ini mengakibatkan 3 orang tewas dan 10 orang lainnya terluka. Jemaah komandan pusat ada semak. Kecelakaan tragis terjadi di Konwai Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Komandan. Sebuah mobil truk bermuatan 13 orang terjun ke sungai dari atas jembatan setinggi 15 meter. Peristiwa kecelakaan bermula saat mobil yang melaju dari arah Bengkulu menuju Bandar Lampung melaju dengan kecepatan tinggi. Di lokasi, truk kehilangan kendali hingga menabrak besi pembatas jembatan dan terjun ke sungai. Insiden ini mengakibatkan 3 orang tewas, 3 orang lainnya mengalami luka berat, serta 7 diantaranya ringan. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung mengevakuasi para korban. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico. Pemirsa, seorang mama di Batam, Kepulauan Riau nekat mengadang truk tanah
timbunan hingga nyaris terkubur. Aksi ini dilakukan karena menolak penggusuran lahan. Nur Simbolon, wanita yang juga ibu rumah tangga ini nekat berdiri di belakang truk yang hendak membongkar tanah muatan. Tanah itu untuk menimbun kolam di kawasan Nongsa, Kota Batam. Mati! Udah mati! Perempuan yang mengenakan jaket merah berkaos pink dan topi hitam itu tak bergeser dari lokasi berdirinya hingga truk pengangkut tanah menumpahkan muatannya sampai setengah tubuh Nur tertimbun tanah. Aksi nekat Nur Simbolon ini viral di media sosial. Hal itu dilakukan Nur sebagai bentuk penolakan bersama puluhan warga yang menolak penimbunan lahan oleh pihak korporasi. Warga khawatir penimbunan yang dilakukan pihak perusahaan akan menutup akses ke sumur yang berada tak jauh dari lokasi penimbunan. Sumur itu selama ini menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar sehingga keberadaannya vital untuk kebutuhan sehari-hari. Kita melarang supaya kolam tidak ditimbun dulu. Gitu. Jadi setiap hari kami ketika mereka kerja kami memang memohon jangan dulu kolam ditimbun sebelum semua warga-warga selesai pembayarannya gitu. Apalagi kami tinggal beberapa orang gitu kan. Jadi pas saat itu kami melarang mereka jangan timbun sampai sini karena sudah dekat dengan sumur tetangga saya, kawan saya gitu. Rupanya pas kami menghalang yang lain, kawan saya ini nekat berdiri situ supaya lorinya maju ke depan. Rupanya dituang juga. Nggak pikirkan anak lagi kalian. Ironisnya, meski terjadi penolakan oleh warga, namun para pekerja tetap melanjutkan pekerjaan. Kalau kalian suruh pula kami ke polsek, kalian adu kami sama polsek. Kayak gimana orang polsek nggak terima? Polda, abang gara-gara orang hebat. Ini udah lari, udah dari perusahaan ini. Ini udah dari. Bahkan sehari setelah kejadian tertimbunnya wanita tersebut, salah seorang pekerja menjadi korban pengeroyokan di lokasi. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin mengatakan perempuan yang tertimbun tanah itu hingga saat ini belum membuat laporan polisi. Namun untuk pekerja yang mengalami pengeroyokan telah membuat laporan polisi, korban sendiri masih menjalani perawatan di rumah sakit. Motif sementara adalah mereka marah karena belum diselesaikan keinginan daripada yang masih menolak uang pindah itu. Ya. Jadi menghentikan pihak perusahaan yang melakukan pekerjaan keliling di lokasi. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dua peristiwa tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal meluruskan informasi soal temuan 9 produk makanan olahan mengandung babi. BPJPH menyebut beberapa tahun belakangan produsen mengubah komposisi bahan produk yang sebelumnya dinyatakan lolos sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar produk makanan olahan yang berlabel halal namun mengandung unsur babi atau porsin. Namun informasi ini belakangan diluruskan pihak BPJPH yang menyebut bahwa produk-produk tersebut sebelumnya halal, kemudian setelah dilakukan pengecekan ulang terbukti mengandung babi. Jadi saya luruskan, ya, bukan produk berlabel halal mengandung babi, tidak demikian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kami senantiasa bersama BPOM melakukan cek, melakukan and recheck, melakukan inspeksi. Nah, di antara yang kami lakukan inspeksi itu juga random. Jadi produk yang berlabel halal pun kita ulangi lagi. Dan ternyata hasil dari pengecekan kembali ada produk yang semula diidentifikasi oleh lembaga pemeriksa halal tidak mengandung babi, berjalan 4 tahun kemudian ya kami lakukan pengecekan ulang ternyata mengandung porsin, yaitu mengandung babi.
Produk-produk yang mengandung unsur babi atau porsin rata-rata aneka cemilan yang kerap ditemui di pasaran. Cemilan ini banyak diminati masyarakat, terutama anak-anak karena rasanya yang kenyal dan manis. 7 dari 9 produk pangan ini diketahui telah mengantongi sertifikat halal, sementara 2 produk lainnya tidak mengantongi sertifikat halal. Sementara terhadap temuan ini, produsen diberi sanksi berupa penarikan semua produk dari pasaran dalam waktu 60 hari sejak diumumkan pihak BPJPH dan BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta akan menerapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta. Dalam kebijakan tersebut, tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi 5%, sedangkan untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, juru bicara Gubernur Jakarta Chiko Hakim menyatakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak hanya diterapkan di Jakarta. Selain itu, jenis BBM yang terkena pajak hanyalah BBM non-subsidi. Berikut cuplikan perbincangan Chiko bersama Davi Pratama dalam program iNewsroom beberapa saat yang lalu. Kita tahu untuk mengurangi atau mengendalikan konsumsi BBM satu, dan harapannya juga tentu memberikan masukan kepada pemerintah daerah karena ini tertuang juga dalam undang-undang terkait dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi pusat memberikan ruang untuk penerimaan atau pendapatan daerah di mana pajak ini diberlakukan, dan ada 14 daerah yang akan istilahnya mengefektifkan pajak ini dan berkisar antara 5-10%. Nah, tapi kita ketahui kondisi ekonomi seperti sekarang dan juga masukan tentang aspirasi masyarakat yang berkembang tentu menjadi pertimbangan sehingga Pak Gubernur kemudian memberikan relaksasi tadi disampaikan, dan ini juga diberikan ruang oleh pemerintah pusat yang juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang memberlakukan pajak ini. Jadi Pak Gubernur sudah memutuskan secara lisan dan akan dituangkan dalam Pergub tentunya dan akan disosialisasikan ke masyarakat yang tadinya 10% yang diputuskan oleh Gubernur, PJ Gubernur dan DPRD sebelum Pak Pramono Anung menjabat akan diturunkan menjadi 5% bagi kendaraan pribadi dan 2% bagi kendaraan umum. Artinya itu adalah pajak ditanggung oleh pemerintah atau subsidi. Apakah jenis bahan bakar yang mana saja yang kena pajak, ataukah ada bahan bakar tertentu yang tidak kena, kemudian dibebankan kepada konsumen, kemudian dan lain-lain? Ini detailnya sudah dibahas, Bang? Yang pasti yang pajak BBM non subsidi ya, Pertamax. Oke, yang subsidi tidak ya, Bang ya? Seharusnya tidak. Ya, sepengetahuan kami tidak. Nanti kita akan cek lagi. Tapi sepengetahuan kami memang pajak itu diberikan pada BBM yang non subsidi. Polisi kembali menangani kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis atau MBG. Kami hadirkan informasinya usai jeda.
Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, yaitu mitra dapur SPPG Kalibata, atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis atau MBG. Usai melakukan pemeriksaan 5 orang saksi, polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan mitra dapur. Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis, yaitu mitra dapur SPPG Kalibata. Setelah diambil keterangan, sebanyak 5 orang saksi dari mitra dapur SPPG Kalibata dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana MBG keluar dari kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, bagian administrasi, dapur operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Dana Harli, kuasa hukum pelapor, mengatakan polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan korban. Yang 5 itu sejauh ini pelapor, korban Ibu Ira, kemudian ada bagian administrasi di dapur, kemudian ada bagian operasional di dapur, kemudian ada orang yang mengetahui perjanjian antara Ibu Ira dengan yayasan. Seperti itu. Jadi ini, dari pertama kontrak 15.000 dipotong 2.500 untuk yayasan. 2.500 untuk yayasan. Jadi kita terima 12.500. Namun di pertengahan jalan ada yang 13.000, ada yang 15.000 per porsi. Nah, yang 13.000 per porsi masih dipotong 2.500 juga. Jadi kita terima 10.500. Dugaan niat jahatnya ada di situ. Karena pada bulan Desember kemarin, pihak yayasan itu sebenarnya sudah mengetahui ada perbedaan, ada porsi 13.000, ada porsi 15.000. Namun di perjanjian itu semua 15.000 per porsi. Sebelumnya, salah satu mitra dapur program makan bergizi gratis di Jakarta harus berhenti produksi karena merugi miliaran rupiah. Mereka berhenti produksi karena pembayaran tertunda. Mitra dapur SPPG Kalibata sendiri menyalurkan makanan bergizi gratis ke 19 sekolah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah makanan sebanyak 3.400 porsi per hari. Oleh karena tak kunjung dibayar oleh yayasan meski dana untuk mitra dapur telah ditransfer Badan Gizi Nasional, mitra dapur SPPG Kalibata sempat berhenti beroperasi selama sepekan, hingga akhirnya melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto merespon tentang dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan. Prabowo menjamin akan menyelesaikan masalah tersebut. Namun demikian, meski mengaku belum mendapat laporan terkait masalah penggelapan dana MBG, dirinya menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat yang agar tidak disalahgunakan. Hal itu disampaikan oleh Prabowo usai menerima tamu negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Udah ada informasi yang Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Sementara itu munculnya nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional ditegaskan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos menegaskan pihaknya telah melakukan finalisasi melalui tim pengkajian dan penganugerahan yang dibentuk oleh Kemensos. Nama-nama yang ada yang ramai itu adalah tentu di situ ada Pak mantan Presiden Soeharto, ada Gus Dur, gitu, dan tokoh-tokoh lain lah banyak sekali yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya benar. Apa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi syarat-syarat normatif. Ya, mulai dari perjalanan hidupnya, kemudian prestasi-prestasinya, gitu ya.
Dan perlu saya sampaikan, memang yang diusulkan ini adalah manusia. Karena manusia juga tentu ada kurang tentu. Siapapun yang diusulkan pasti ada kurangnya. Sebelumnya Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2025 dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Soeharto, Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga diusulkan dari Provinsi Jawa Timur. Kementerian Sosial membahas pengusulan calon pahlawan nasional tahun 2025 sejak bulan Maret lalu. Dari sejumlah tokoh yang diusulkan, salah satunya adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Menanggapi usulan gelar pahlawan nasional ini, Putri Presiden Soeharto mengaku dirinya telah pasrah soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional. Kendati demikian, Titik mengatakan diangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional, Soeharto akan tetap menjadi pahlawan bagi keluarga dan bagi banyak orang. Sebelumnya nama Presiden kedua RI Soeharto masuk daftar 10 usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional tahun 2025. Soeharto diusulkan dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Soeharto, nama lainnya yang diusulkan salah satunya Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gempa bermagnitudo 6,2 mengguncang Istanbul, Turki, membuat orang-orang panik berlarian ke jalan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, usai jeda. Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah tokoh untuk menghadiri prosesi pemakaman jenazah Paus Fransiskus yang akan berlangsung pada hari Sabtu 26 April 2025. Salah satu tokoh yang diutus oleh Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Itu atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Jiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Sementara itu, pemirsa, suasana haru mengiringi proses pemindahan jenazah Paus Fransiskus dari kediamannya di Casa Santa Marta ke tempat persemayaman di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Masyarakat umum dipersilakan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Santo Petrus hingga Jumat malam. Jenazah Paus Fransiskus dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus. Tempat beliau akan disemayamkan selama 3 hari. Prosesi pemindahan dilakukan pada Rabu pagi waktu setempat. Jenazah Paus Fransiskus terbaring dalam peti jenazah terbuka mengenakan jubah merah. Dengan tangan menggenggam rosario. Jenazah Sri Paus dikawal garda Swiss yang berjaga di kedua sisi peti jenazah. Pemindahan jenazah Paus Fransiskus dari kediamannya diiringi dengan misa, nyanyian, dan doa-doa. Proses pemindahan jenazah Paus Fransiskus dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell. Iring-iringan jenazah melalui rute Lapangan Santa Marta, Lapangan Proto Martir Robawi, Lengkungan Lonceng, Lapangan Santo Petrus, hingga masuk ke Basilika Santo Petrus melalui pintu tengah. Suasana haru menyelimuti prosesi pemindahan dan persemayaman jenazah Paus Fransiskus. Umat Katolik dan masyarakat umum berkumpul di Lapangan Santo Petrus Vatikan untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Sri Paus. Peti jenazah Sri Paus ditempatkan di pintu tengah Basilika Santo Petrus sebelum diletakkan di depan altar pengakuan.
Umat Katolik dan masyarakat diperbolehkan memberikan penghormatan terakhir secara langsung di Basilika Santo Petrus hingga Jumat malam. Sebelum nantinya jenazah Paus akan dimakamkan secara sederhana pada Sabtu pukul 10 pagi waktu setempat. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Setelah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sempat memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan akan menurunkan tarif impor untuk Cina. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNews Prime hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru lainnya dari kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Sesaat lagi, rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Donald Trump mengatakan dia tidak akan bersikap keras terhadap Presiden Cina Xi Jinping saat berbicara dengan wartawan di Gedung Putih pada hari Selasa. Awal bulan ini, Trump menghentikan banyak tarif timbal balik terhadap negara-negara di seluruh dunia. Tetapi, melanjutkan perang dagangnya dengan Cina dengan beberapa tarif ditetapkan sebesar 145%. Di sisi lain, Cina telah mengenakan tarif sebesar 125% terhadap impor AS. Trump menambahkan bahwa tarif untuk Cina akan turun secara substansial, tetapi memperingatkan bahwa tarifnya tidak akan nol. We're going to be very nice. They're going to be very nice. And we'll see what happens. But ultimately, they have to make a deal because otherwise they're not going to be able to deal in the United States. So we want them involved. That's true. 145% is very high, and it won't be that high. It's not going to be that high. It got up to there. We were talking about fentanyl, where various elements built it up to 145. No, it won't be anywhere near that high.